Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya juga untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih baik di mancanegara maupun di dalam negeri atas apresiasinya, ya. Dengan ucapan semoga selalu always dan tidak pernah never untuk semuanya yang di mancanegara, yang di dalam negeri, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, jadi linknya yang di share, jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu nggak ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya lagi seluruhnya terima kasih banyak sama saudara-saudaraku yang telah mendoakan aku dan keluarga, ya. Semoga kebaikan doa-doa kalian semuanya itu akan kembali juga kepada kalian semuanya. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, ya. Dan insya Allah doa-doa kita bagian dari sekian doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah yang Maha Agung, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, terima dulu salam penyemangat dari aku adalah salam Isra, Islam rasional, ya, yang menjadi jargon yang dapat memotivasi kita untuk selalu semangat dalam belajar, yaitu salam Isra, Islam rasional. Dan berikutnya juga suasananya masih Idul Fitri, ya. Mungkin sekarang sudah waktunya untuk saling kunjung, ya, bersalam-salaman. Dan itu memang ada dalam antropologis kultur budaya kita, khususnya Indonesia, kemudian diduplikasi oleh saudara kita di negeri jiran Malaysia, ya. Tapi itu asalnya dari kita, Indonesia. Bagaimana sejarahnya itu sudah aku bikinkan videonya 3 atau 2 tahun yang lalu, ya, tentang halal bihalal. Mungkin nanti kalian bisa cari lah, ya, bisa chat. Itu biasanya si Ernie itu yang tukang set itu bisa minta bantuan dia, halal bihalal judulnya. Jadi jangan ditanya dalilnya mana, nggak ada, karena itu budaya, ya. Oke, aku sudah lama menjanjikan kepada kalian untuk membahas tentang yang selalu disalahpahami, yaitu tentang mengapa harus kembali ke fitri. Jadi tajuk kita kali ini adalah mengapa harus kembali ke fitri. Aku akan memenuhi janjiku untuk membahas itu, ya. Kenapa sih kok kembalinya nggak ke sushi? Kenapa sih kembalinya kok nggak ke Rini misalkan? Misalkan kenapa juga kembalinya kok tidak ke Ida? Kenapa harus ke fitri? Lagi-lagi ini bahasa, ya, ini bahasa, dan banyak kita nggak ngerti tentang bahasa, ya, karena literasinya kurang. Makanya perlu literasi itu yang cukup sehingga kita ngerti, ya, tentang duduk permasalahannya terkait dengan bahasa. Bahasa itu tools alat komunikasi, ya, sehingga kita bisa saling memahami satu sama lain, gitu. Seperti halnya masih terjadi aja kekacauan tentang Tuhan dan Tuhan, itu kan karena kemampuan literasi bahasanya minim banget, ya. Bagi kita yang sudah ngaji di sini, ya, nggak ada masalah mau disebut Tuhan, ya, nggak ada masalah. Sama dengan Malik itu raja, Allah itu raja, kan Arok juga raja. Ya, apa masalahnya?
Ya. Jadi jangan terlalu terkungkung dengan kebodohanmu karena kamu tidak mau belajar. Maka itu Isra itu sekali-kali harus ya dipaksakan juga, meskipun tentunya kesadaran yang kalau aku mau sih kesadaran ya, kesadaran kalian butuh ilmu, kalian belajar. Tapi ya sekali-kali atau suatu waktu ya perlulah dipaksakan bahwa semangat Isra itu harus tumbuh ya, Islam rasional. Oke, aku sudah janjikan aku akan membahas kepada kalian tentang mengapa harus kembali ke fitri. Ya, mengapa, ini tajuk kita, nggak tahu ini seri keberapa. Mengapa ya harus ya kembalinya kok ke fitri, kembali ya, kembali ini ya ke fitri, ke fitri. Nah, ini dia, ini tajuk kita ya. Oke, nih perhatikan ya. Kenapa ini ruangan sudah aku tutup semua ini, tapi masih ada ini ya, ini backlight ini sudah nggak terkendali, ya sudahlah ya, secukupnya, yang penting kalian ngerti kenapa harus kembali ke fitri. Nih ya, ini yang jadi masalah kita. Masalahnya kita tidak memahami sudut bahasanya ya. Sudut bahasa ini dulu yang harus kita selesaikan. Fitri ini apa sih fitri itu ya? Aku nggak tahu ini seri keberapa, nanti biar mengalir aja. Sepertinya nggak bisa kalau satu seri ini. Ya, mengapa kembali ke fitri? Ini tajuk kita kali ini ya. Kalau jadwal kita sedikit kacau ya, tidak seperti biasanya, ya mohon maklum ya, karena kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang berkunjung bertamu ya. Yang penting kita tetap ngaji lah. Dan semoga nanti jadwalnya bisa normal. Ya. Ini kristologinya kan sedikit tertinggal ini. Tapi nanti kita kembali ke sana kalau sudah normal ya. Oke. Maka sesuatu yang harus kita awali dulu dari bahasa ya. Bisa nggak bisa bahasa itu harus dipahami, karena seperti aku bilang tadi, kita paham atau tidak apa yang dimaksud orang itu dari bahasa. Jadi bahasa itu sebagai instrumen atau tools ya. Bukan bahasa itu yang berbicara, yang berbicara itu ya manusianya. Bahasa itu toolsnya. Ya. Oke. Jadi ingat kemarin ada yang keliru ya. Tentang Yesus itu dibikin oleh Yesus atau melalui Yesus. Melalui, jadi bahasa itu melalui ya, melalui itu dia sebagai instrumen ya, yang ngomong ya manusianya, dia instrumen ya, bukan oleh ya, bukan oleh bahasa, tapi melalui bahasa. Nah, melaluinya bahasanya ikut ngomong ya nggak bisa. Jadi ada melalui, ada oleh, ini beda ya, beda. Bahasa itu melalui, ini bahasa. Jadi kita paham ya, maksud orang itu melalui bahasa. Bahasanya ikut ngomong nggak? Ya enggak, bahasa nggak bisa ngomong. Jadi bukan oleh bahasa. Ini yang untuk yang kemarin kan masih kurang paham ya tentang melalui atau oleh gitu ya. Semoga ini menjadi paham. Oke. Kita sekarang mulai kaji apa itu fitri ya. Ini aku hapus. Apa itu fitri? Sehingga kita bisa menduduk perkarakannya secara tepat. Kenapa harus kembali ke fitri gitu. Oke, aku geser dulu supaya nggak backlight. Fitri ya. Sorry, aku arobiunnya nggak pandai, kalian aja nanti. Sebentar, aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita mulai Fitri ya. Fitri, Fitri. Ini seharusnya Fitri, salah ya. Sebetulnya tulis inilah transfer dari apa? Dari Arabiun ke apa namanya? Ke Latin ini memang kadang-kadang punya kerepotan sendiri ya. Sebetulnya Fitri itu tulisannya begini. Ada Y-nya dia. P. Ya, ada huruf Y-nya. Pit gitu ya. Pit R-I-Y. Jadi gini. Perhatikan ya. Begini sebetulnya dia. Pit R-I-Y. Nah, gini sebetulnya. Ini harus saya lihat. Gini. Ya, seharusnya tulisannya begini kalau kita translate. Ya. Oke, aku jelaskan dulu. Yang kita harus tahu bahwa ada peristiwa di polisemi pada diksi Fitri ini. Jadi ini mengalami polisemi. Ya. Fitri ini mengalami polisemi. Kalian tahu polisemi ya? Di mana arti sebuah diksi itu dipengaruhi kedudukannya dalam sebuah narasi. Jadi Fitri di sini nanti beda dengan Fitri di situ, nanti beda dengan Fitri di sana. Tergantung kita memaknainya bagaimana kedudukan diksi Fitri itu di dalam sebuah narasi atau yang disebut kalimat. Itulah yang kita kenal dengan logika kalimat. Gitu. Iki wis tak gawekno sing gampang-gampang wae iki ya. Ini sorop nahu yang paling sederhana sajalah. Yang penting otak-otakmu itu bisa cerdas gitu aja lah ya. Oke, dia artinya apa saja? Ya, dia menjadi paling tidak tiga ya, paling tidak ada 3 arti ya, yang nanti bisa dikembangkan. Kalau misalkan ada arti lain monggo saja. Pertama, dia bisa berarti makan ya. Makan. Mangan maneh. Jadi dia berarti makan, artinya setelah puasa menahan makan ya. Kita sekarang bebas makan gitu ya. Makan, mangan, makan. Makan. Nih. Ini kalau didasarkan bahwa Fitri itu dia dari putur. Bagaimana tulisannya? Puthur gini. Nah, ini ya. Jadi aku sekalian bahas saja ya. Di sini tak bahas, nanti di sini tak bahas, di sini bahas. Nggak harus semua dulu. Sekarang putur. Secara logis dia masuk loh ya. Oh, kita kan setelah mengikuti ibadah puasa selama 1 bulan penuh. 1 bulannya kan tetap penuh ya. Cuman 1 bulannya berapa hari itu yang jadi masalah. 1 bulan yang 29 hari atau 30 hari. Itu kemarin sudah kita diskusikan ya. Nanti kalau perlu diskusikan lagi ya tidak masalah. Oke. Masalahnya ini secara logis masuk ini, tapi yang masuk secara logis itu belum tentu benar loh ya, hati-hati. Jadi begini, orang berpikir begini. Selamat Idul Fitri. Wah, selamat makan lagi. Karena apa? Kemarin kita tidak bebas makan, kita diatur. Setelah kita sahur ya. Terus tidak boleh makan ya sampai nanti saatnya berbuka ya. Saatnya berbuka. Ketika fajar mulai tampak sampai nanti saatnya yang kemarin aku sudah jelaskan, itu kan sebetulnya ilal lail ya. Kita puasa itu sampai malam. Ilal laili itu ada di surat Al-Baqarah berapa kemarin ya.
kita sudah bahas itu kan kemarin, meskipun belum tuntas juga, ilal laili. Jadi sebetulnya saat berbuka itu kapan gitu. Karena jelas tekstualnya itu sampai malam ya, ilal laili. Lah, memahami diksi ilal laili itu seperti mana ya. Karena ada juga saudara kita yang berbukanya itu setelah Isya. Karena dia pahami ilal lail itu sampai masuk benar-benar malam. Tapi mainstream memahami ilal lail itu ketika sudah terjadi pergantian dari siang ke malam. Pergantian kita itu tidak seperti Greenwich ya, yang sudah aku jelaskan kemarin juga, yang berkiblat ke mana ya? Inggris ya, Greenwich itu. Itu pergantian waktunya kan ada di pukul 00 dini hari. Kalau kita tidak, perspektif dinullah itu baik Yahudi, Nasrani dan Islam, pergantian waktunya itu ada di pukul berapa? 6, 7, 18 ya, pukul 18 sore ya, sore itu sudah mulai persiapan terus nanti jelang pergantian siang dan malam itu waktu sudah, kalau Kamis berarti dia sudah bergeser ke Jum'ah, kalau Jum'ah berarti bergeser ke Sab'ah gitu, Sab'ah nanti ya bergeser ke Ahad gitu. Nah, jadi ada yang memahami pergeseran waktu dari hari satu ke hari yang lain. Ketika sudah masuk, ketika harinya berganti, di situ sudah berbuka puasa. Itu ada yang memahami ilal lail seperti itu. Tapi ada yang memahami ilal lail itu karena memang teksnya sampai malam. Ya, nanti itu penerjemah memberikan tanda kurung sampai menjelang malam. Nah, menjelangnya itu atau menuju itu ya, ada yang menuju, ada yang menjelang, terserah Al-Qur'anmu kamu pakai terjemahan yang mana. Itu dalam tanda kurung ya. Kalau secara tekstual memang benar ilal lail itu sampai malam ya. Nah, maka dari itu ada yang bukanya itu nanti setelah Isya gitu. Ya sudahlah itu. Ribet itu. Biar pakar fikih saja, fuqaha itu yang menyelesaikan ya. Nah, sekarang kita kembali ke fitri. Nah, itu ada yang memahaminya itu kembali makan. Secara logik sih ya benar juga kan. Selama 1 bulan penuh ya, meskipun nanti 1 bulannya itu isinya 29 atau 30 hari itu ya diskusi lagi itu ya. Makanya ciri orang yang cerdas itu sangat familiar dengan diskusi ya. Oke. Itu tergantung orangnya masing-masing ya, pada 9 atau 30 ya, kita ditahan ya untuk tidak makan seperti yang aku jelaskan tadi dalam batas-batas waktu tertentu ya. Nah, kemudian setelah selesai 1 bulan maka kita bebas makan. Dari peristiwa itu maka ya tidak terselalu salah juga kalau orang bilang kembali ke fitri itu kembali makan. Jadi kembali dalam kebebasan makan setelah 1 bulan penuh diatur waktu makannya. Logik bisa menerima itu loh. Ya. Logik bisa, rasio bisa menerima. Oh, begitu gitu ya. Tapi walaupun demikian, kita akan harus berpikir lagi. Artinya logiknya jangan berhenti di situ, harus dikembangkan lagi. Apakah puasa itu hanya sekedar menahan makan? Kalau bahasa pesantrennya, bahasanya kiai-kiai, ustadz-ustadz top itu, ya, apakah hanya menahan makan saja, ataukah menahan makan dan minum? Tentunya di dalamnya ada minum ya. Itu saja sebetulnya pesan dari puasa itu. Ya. Kan tidak. Tidak hanya menahan makan dan minum. Artinya yang membatalkan puasa itu hanya bukan sekedar makan dan minum. Ya. Banyak hal-hal yang membatalkan puasa yang di luar dari makan dan minum. Dan itu kalau dirinci sangat banyak sekali. Maka rincian itu sebetulnya secara global juga sih ini ya, yang perlu di breakdown. Kita menahan dari perbuatan yang tidak baik. Nah, dia masih nakiroh, dia belum makrifat ya. Jadi bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar minum. Gini aja lah ya, sebagai contoh yang paling gampang. Kita ketika puasa boleh nggak berhubungan dengan istri kita, walaupun secara
hukum sah dia istri kita. Boleh nggak pada bulan puasa di siang hari? Kan tidak boleh. Nah, itu contoh yang paling gampang lah ya. Nanti kalau aku kasih contoh tentang pikiran, perasaan, itu abstrak, sulit ya. Artinya kita tidak boleh ngomong sembarang. Kalau orang Jawa bilang tumbak cucuan. Jadi mulutnya itu menjelek-jelekan orang, menggibah dan segala macam. Itu juga membatalkan puasa. Atau kalau antropologi Arabiunnya itu, budaya Arabnya bilang pembawa kayu bakar. Nah, kalau orang Jawa bilang tumbak cucuan. Nah, ini tugasnya si Irfan ini untuk menjelaskan. Itu hal-hal begitu jagonya dia itu urusan dia lah. Tumbak cucuan kuwi apa jelasno, Yan? Ya, engko jelasno nang arek-arek kuwi. Ya, tapi itu kan abstrak. Maka yang paling gampang aku kasihkan simpel. Boleh nggak ketika di siang hari kita berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan? Walaupun itu sah istri kita, qabil itu nikahannya itu sah. Kan tidak boleh, kecuali malam hari. Artinya, ketika kita membawa puasa itu hanya sekedar terminologinya makan dan minum atau makan, menjadi salah. Karena ada hal-hal di luar makan dan minum, ya, baik itu yang konkret maupun yang abstrak. Kalau konkretnya tadi contohnya ya berhubungan suami istri, kalau yang abstrak itu pikiran dan perasaan itu ya, itu harus dihilangkan karena bisa membatalkan puasa-puasa kita. Maka kalau rasionalitas kita terus berlanjut, artinya tidak berhenti dimakan saja. Ketika fitri itu dipahami bebas makan, ya, jadi sekarang makannya bebas. Jam 10 nanti mau makan boleh, nanti waktu duhur makan boleh, waktu asar boleh, nggak nunggu maghrib, kira-kira begitu. Itu menjadi sesuatu yang salah. Ya, salah, nggak begitu. Ya, salah. Jadi fitri itu tidak berasal dari futur. Ya. Ini untuk mengingatkan kalian kembali sama dengan ikro. Ya. Ikro itu kalau dari isim, maka dia berquran lah. Ya. Karena yang menjadi kata dasarnya isim, yaitu Quran. Maka kalau ikro, berquran lah. Tetapi kalau dia diambil dari qoro'a, dari fi'il, dari kata kerja, dia menjadi ikro, menjadi bacalah. Nah, ini kan jadinya ikro itu bisa berarti berquran lah. Artinya hiduplah kamu dengan Quran, tapi bisa bacalah. Nah, kalau bacalah itu dia masih nakiroh dia, ya tergantung apa yang dibaca. Mau kopinghu kayak, mau cerita-cerita rakyat kayak, mau sastra kayak, karya-karya sastra, puisi, prosa dan segala macamnya, bisa saja. Karena dia masih nakiroh, masih terbuka ya. Tapi kalau sudah Quran, itu dia makrifat, dia sudah jelas. Ikro, berquranlah, hiduplah kamu dengan Quran. Jadi jelas, objeknya jelas Quran. Kalau ikro, bacalah, ya tergantung yang dibaca apa. Nah, ini kasusnya hampir sama dengan fitri. Ya, dia itu artinya bahwa dari mana kata itu berasal itu akan mempengaruhi makna. Ya, kalau dari kasusnya ikro tadi itu sudah jelas bahwa kalau masdarnya itu isim dan masdarnya itu fi'il, itu beda arti nanti. Ya, beda arti. Gitu. Oke, maka kalau bagi mereka yang belajar sorob nahu, aku bilang sorob nahu loh ya, bukan nahu sorob, itu kebalik gitu. Karena diawali dari sorob dulu baru ke nahu, makanya harusnya dibilangi sorob nahu. Dari kata dulu baru ke kalimat, bukan kalimat ke kata gitu. Ya, nggak tahu pondok pesantren kok begitu. Ya, dan para pakar-pakar bahasa juga ngomongnya kok begitu. Harusnya bukan nahu sorob tapi sorob nahu. Bukan kalimat kata tapi kata kalimat. Karena dari katalah itu menjadi kalimat. Oke. Makan sudah kita eliminir ya. Sekarang
ada lagi yang apa ya? Yang artinya fitri itu bisa, aku pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini. Bahasa Inggrisnya zero, ya. Bahasa Inggrisnya zero, zero. Bahasa bahasa Indonesianya apa? Kosong, kosong, kosong dia, ya, atau zero. Ini juga bisa, ya. Tergantung kalimatnya di mana, ya. Aku kasih contoh. Aku kan sudah pernah bahas ya beberapa waktu lalu, videonya juga jadi lupa. Sudah 1000 lebih video kita, ya. Jadi kalau dilihat dari produktivitas channel kita ini ya berani diadu lah ya, berani diadu. Artinya produktivitasnya, kalau powernya ya sudah nyerah kita. Iklannya juga nyerah. Nggak tahu ini bulan ini dapat atau nggak kontribusi dari YouTube. Kalau nggak dapat berarti 2-0 hari bulan kemarin sama bulan ini. Tapi nggak masalah ya. Makanya bantuan yang kita sebut sholawat itu sangat menjadi urgen, menjadi napas hidup, gitulah gampangannya dari dakwah ini ya. Kalau mengharapkan dari iklan enggak. Aku juga nggak tahu apakah masih banyak yang mendownload lalu nontonnya di download. Lah kalau kamu nonton di download maupun satu hari 1 juta kali kamu tonton, ya itu tidak berkontribusi terhadap iklan. Dan itu pun kalau kamu nontonnya di YouTube, bukan di iklan, bukan di hasil yang kamu download. Kalau kamu skip juga, meskipun di YouTube, itu juga tidak berkontribusi terhadap iklan. Akhirnya ya sami mawon. Makanya kembali ya kesadaran kalian lah ya, bagaimana cara kalian memberikan sholawatnya, tentunya menurut kemampuan masing-masing. Oke, sekarang gini, kalau mauludin ya kan ada begini, kalau hadis maksudnya ya, kulu mauludin yaladu alal fitroh, kan ada hadis begitu ya, kulu mauludin ya, di situ ada kata fitroh juga ya. Jadi ini sebetulnya satu jader mereka, satu akar kata, fitri, fitroh, ya, satu akar kata. Kan ada hadis segini, kulu, ya, bentar. Aku hadisnya aku tulis di sini lah ya. Coba, aduh, itu backlight dia. Aduh, di mana ini? Backlight dia. Sebentar. Inilah ya maklumlah studionya Koboi punya ini. Atau di sinilah ya, di sini kan nanti kan aku hapus juga. Kulu mauludin yuladu alal fitro. Jadi begini, kulu ya mauludin ya, kulu mauludin yuladu ya. Yuladu nanti itu kan tentang kelahiran, maka akan ada milad ya. Ya. Yuladu ya alal fitrah. Nah, ini satu jader dengan ini. Ya, dia satu. Oh, belum nampak. Sorry. Tenang aja. Ini kameramannya nih lagi keluar, jadi aku sendiri yang handle. Jadi kameramennya. Nah, nih ya. Jadi fitrah ini itu kan satu jader dengan fitri. Kalau ini hadis ya, ini hadisnya Kanjeng Nabi, bahwa setiap anak kulu ya, mauludin anak itu ya, itu yuladu, itu dilahirkan ya, dilahirkan itu fitrah. Fitrah itu ya satu jader dengan ini, ya fitrah, ya jelas di situ. Nah, kalau pada diksi itu yang dia ditentukan oleh kalimat atau narasi kulu mauludin yuladu alal fitro, dia tidak bisa diartikan makan yang tadi sudah kita bahas. Dia tidak bisa diartikan makan, maka dia kosong. Artinya kosong, ya. Setiap anak
ini sekitar ada setahun lalu ya kita bahas ya, atau sebelum setahun lalu. Anak itu dilahirkan kosong, zero, ya, zero dia, kosong, ya, orang ropopo, nggak tahu apa-apa, ya. Nanti kan ada terusannya ini kan, hadis ini kan, bahwa setiap anak itu dilahirkan fitrih, biasanya begitu, fitroh, dan tidak diterjemahkan, itu yang jadi kacau. Nanti mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu tergantung peran orang tuanya. Itu substansinya kan ke sana nanti itu hadis ya. Kalau kita lengkapi ya, maka itu artinya fitrah itu kosong. Dia artinya kosong dia, kosong. Nah, ini dia. Dia kosong artinya. Ya, makanya. Ya, kan ada guyonan juga selain yang aku sudah jelaskan. Nanti kembali ke fitri ya, jangan kembali ke susi. Kan begitu. Ini ada lagi guyonan kan begini, misalnya ini biasanya kalau kita sedang salaman gitu ya. Dan ini biasanya dengan teman-teman akrab. Kalau yang teman yang tidak akrab atau orang-orang yang kita hormati nggak berani misalnya ngomong. Tapi kalau sama teman-teman akrab, teman-teman sepermainan biasanya begitu salaman, mohon maaf lahir batin ya. Sudah ya, kosong-kosong ya. Kosong-kosong artinya kesalahan lu sudah gue maafin, kesalahan gue lu maafin gitu. Kosong-kosong gitu. Ya, jadinya kosong-kosong ya. Itu maksudnya itu sudah 00. Jadi yang lalu-lalu saling memaafkan ya. Seperti tadi aku ingatkan budaya silaturahmi Idul Fitri ya, halal bihalal itu ada di kita ya. Kalau di Arab sana itu mereka setelah sholat Idul Fitri itu pulang ke rumah dan tidur semua. Jadi jalan-jalan sepi. Itu informasi yang aku terima untuk teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Tanah Suci ya. Kalau aku ya belum. Belum. Nggak tahu nanti kalau ada rezeki dari langit bisa berkunjung ke sana ya, tapi ya belum lah ya, mimpinya belum ke sana dulu. Masih mimpi pingin punya rumah, punya studio. Ya, satu saat kalau bisa ke sana ya alhamdulillah ya. Jadi aku belum pernah ke sana, cuman informasi dari teman-teman khususnya di Mekah Madinah itu kalau sudah sholat Idul Fitri mereka ya biasa. Ya pulang ke rumah ya tidur, ya nggak ada saling mengunjungi. Itu adanya di kita. Makanya aku bilang jangan tanya dalil tentang halal bihalal, nggak ono, karena itu budaya. Aku kan kemarin di grup WA kan sudah jelaskan sama kalian. Nah ini untuk teman-teman yang berkenan silahkan, ini khusus yang berkenan saja, silahkan nomornya distorkan, nomor WA-nya lewat nomor WA yang ada di channel ini kan. Setiap video itu ada di slide kuning itu ada nomor WA aku. Nah, nomor WA-mu itu bisa setorkan lewat nomor WA itu. Nanti kalau yang berkenan ini yang berkenan, yang nggak berkenan ya nggak usah. Aku masukkan ke grup. Jadi kita punya grup sekarang. Nah, di grup Isra, namanya Isra Kajian Virtual. Itu juga aku perlukan karena tidak semua hal bisa aku ungkapkan di YouTube gitu loh. Tentunya dengan pertimbangan segala sesuatu. Maka kalau aku ungkapkan di WA itu kan lebih terconstrain, lebih terbatasi hanya untuk kita saja yang tahu gitu ya. Kalau di YouTube itu kan publis dia. Jadi biasanya untuk menghindari hal-hal yang itu riskan, takut disalahpahami gitu ya. Maka sebaiknya kita diskusikan di YouTube aja, kita diskusikan di grup WA saja gitu, untuk menjaga saja sih ya. Maka untuk teman-teman yang berkenan silahkan nanti aku masukkan di grup. Seperti tadi pagi kita kan sempat diskusi tentang Tuhan dan Tuan, terus tentang bagaimana Islam dan Muslim itu harus dipahami secara benar. Sehingga karena gini, kalau kalian nggak paham, kembali ke bahasa, otakmu itu bisa dikacaukan dan kamu menjadi liberal, mengatakan semua agama sama. Bisa menjadi gitu ya. Tadi kita diskusikan sejenak di situ ya. Oke. Sampai mana tadi? Mengeluarkan ya. Mengeluarkan. Belum.
Aku belum menukil surat 16 ya. Di sini kosong, di sini kosong ya, kosong. Memang dia sih punya apa ya? Punya benang merah juga. Jadi setiap anak itu dilahirkan fitrah itu dilahirkan kosong. Kosong itu artinya sesuai dengan surat An-Nahl ya. Maka kita kembali lagi ke sini. Ya. Di Quran surat An-Nahl itu surat berapa? Surat 16 ayatnya yang ke 78 ya. 78. Kan begini itu. Wallahu akhroja. Ingat ya, itu akhroja bukan akhoda ya. Akhroja sama akhoda itu beda. Kembali lagi ke bahasa. Ya. Sama seperti Muslim dan Islam itu bahasa. Ya. Kadang-kadang orang tidak dibekali kemampuan bahasa, terus berpikir liar, jadinya nabrak kemana-mana. Ya, oke, itu kan akhroja, itu akhroja loh ya, mengeluarkan, bukan akhoda. Ya, kalau akhoda itu mengambil. Ya, oke, aku baca. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunas say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afida la'allakum tashkurun. Ini tepat banget ini ya, yang jelaskan bahwasannya dan Gusti Allah Agung menika. Nah, kalau ngaji Jawa begitu. Lan Gusti Allah Agung menika gitu ya. Dan Allah itu Gusti Allah gitu ya, mengeluarkan kamunya itu kita ya, anak-anak Adam ini ya, dari perut mamak kita, dari perut maksudnya rahim ya, dari rahim mamak kita atau bunda kita, itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Sayin la ta'lamuna sayin. Orang ropopo, nggak tahu apa-apa kita, karena masih kosong, ya, maka otaknya masih kosong, ya. Ya supaya kita nanti bisa tahu apa-apa, maka kita dibekali apa yang dinamakan itu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Yang ini menjadi diskusi berat, ya. Apakah hati nurani itu otak atau gimana, itu diskusinya berat lagi, karena itu mengeluarkan sesuatu yang asik ya, untuk diskusikan. Dia abstrak, nggak asik ya. Otak itu gimana, kan seperti ini loh ya. Hati itu juga ya, sakit hati itu kan, nah, kalau kita bilang sakit hati itu kan sama dengan sakit liver, itu sama enggak? Karena kan gimana menjelaskannya, sebetulnya liver itu sama dengan hati ya. Inilah ya, kalau kita berbicara hal-hal yang abstrak itu memang harus ekstra hati-hati, tapi asik ya. Bagi yang mencintai ilmu itu, orang-orang pecinta ilmu itu asik mendiskusikannya ya. Kan beda dong ya. Masa kamu ke rumah sakit, ke dokter ahli penyakit dalam biasanya itu ya. Dok, saya sakit hati. Nanti dokternya jadi bingung gitu. Gue ini ahli liver bukan ahli hati. Iya dok, tapi kan liver itu artinya hati dok. Oke lah, itu kalian ngerti lah ya, kekonyolan dari terjemahan itu. Nah begitu juga di sini ya, tentang terjemahan ini ya. Jadi paling tidak yang bisa kita pahami dari kita yang kosong itu, supaya nanti bisa terisi, karena kita akan berinteraksi dengan dunia luar, maka ada bekal, sebuah instrumen, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya, di situ poinnya ya. Masalah nanti apa itu kolab, apa itu hati, apa itu akal, itu nanti biar kita bikin di kolom diskusinya sendiri ya, dalam video tersendiri. Jadi setidaknya di sini itu mengatakan bahwa kita memang kosong. Ya, kosong. Dilahirkan ora ropopo. Jadi kalau
Setiap anak dilahirkan itu terus dia punya agama Islam itu juga aku heran. Lah dari mana dia tahu Islam? Orang kita tahu Islam tuh lewat belajar kok. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu Islam. Kita belajar ke guru-guru ngaji kita, ya. Makanya nanti setiap orang tua, khususnya ayah, bapak, romo, itu punya tanggung jawab penuh, ya, terhadap anak-anaknya. Dia akan dituntut, kamu didik nggak? Kamu didik nggak anakmu itu tentang Islam? Karena nanti ya hadis, sebentar, ini supaya kena ini, ya. Ini ya, ini lari ke sini nanti. Hadis ini lari ke sini. Al-Quran ini lari ke hadis ini. Ya. Bahwa kita itu kosong sama dengan ini. Ya. Kulu mauludin ya yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu kosong. Itu bersesuai dengan Quran surat 16:78. Kosong kita. Kosong. Nah, nanti dia mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau Islam, ya, tergantung yang menginstal. Nah, makanya gini aja dah ya, supaya kamu clear. Anggap saja ini apa di komputer itu, hard disk. Hard disk kita itu nanti kan bisa diisi lewat yang tadi instrumennya penglihatan, pendengaran, dan hati. Hard disknya ini kosong, maka tergantung programmernya mau diisi apa, programmer. Tergantung programmernya. Siapa programmernya? Itu orang tua, khususnya bapak. Nanti dimintai pertanggungan jawab dia di akhirat. Anakmu itu sudah kamu program Islam tidak? Ya. Jadi ini hard disk, ya. Ini orang tua programmer, ya. Terus ini orang tua kita ini programmer, ya. Ini kita ini, ya, kita lahir, anak-anak itu lahir, kita kan dulu kan anak. Setiap kita pernah jadi anak dan nanti akan menjadi orang tua, ya. Kita startingnya apa di sini? Starting pointnya di anak. Nah, kita anak ini ya, anak. Harddisk yang kosong itu anak, diprogrammer oleh bapak kita, ya, orang tua kita itu sebagai programmer. Ya tergantung program apa yang diisikan. Kalau program Fortran 77 ya akhirnya jadi Fortran 77. Kalau di programnya GW Basic ya GW Basic ya. Kalau nanti banyak macam-macam itu program komputer. Sekarang aku nggak ngikuti, kalian yang lebih pintar ya. Nah, karena kita konteksnya ini adalah teologis, maka kalau bapaknya memprogramnya itu Yahudi ya jadi Yahudi dia. Kalau di program Nasrani ya Nasrani, kalau di program Islam ya Islam. Kalau di program Majusi sekalipun ya Majusi jadinya dia. Ya, maka dari itu ya setiap kita nanti ya dimintai pertanggungan jawab. Gampangnya gini lah. Anak lu itu sudah lu ajarin Islam nggak? Gitu. Ya, kan gue sudah bilang bahwa keberagamaan kita, siapapun kita, itu awalnya kan keberagamaan kita itu begini loh. Bentar aku carikan yang nggak lighting ini, nggak backlight. Di mana lagi? Di sini ya. Ini paling bawah ini. Ya. Keberagamaan kita itu kan tradisional. Awalnya kita ini semua tradisional. Ini, ya. Dan kita orang yang sudah bergerak ke rasional. Isra itu ya, rasional. Tapi harus ingat, semua kita itu awalnya tradisional. Tradisional itu tidak menggunakan logika berpikir dengan membandingkan. Rasio itu artinya pembanding. Rasio itu membandingkan, ya, antara benar dan salah. Makanya aku sudah bilang, kerja membandingkan itu kerja otak, karena dia yang bisa menentukan benar dan salah, menganalisis. Kerja hati itu nanti menjaga. Jadi ada suka, tidak suka, cinta, benci itu di hati, tapi di otak itu benar salah, gitu ya. Jadi harusnya ke otak dulu baru ke hati. Cuman masalahnya ada pakar bahasa juga yang mengatakan otak itu ya hati. Wah, ini repot lagi nih. Yang pernah aku diskusikan sama Dr. Suryadi, ya. Oke. Di sini ya semua itu
kita, aku, kamu, kita, semuanya beragama itu tradisional, tergantung orang tua kita. Dan kita tumbuh itu dipengaruhi oleh orang tua, lingkungan, nah itu sangat mempengaruhi. Nanti lingkungan itu macam-macam, teman bermain, bacaan, informasi yang dia terima. Nah, tapi sebelum itu, pertama kita mendengar dari orang tua kita. Nah, anak lu itu sudah lu ajarin, sudah lu format belum dengan Islam, gitu loh. Kan ini hadisnya ini kan retoris ini. Ya, setiap anak Adam ada yang bilang gitu ya, setiap anak ya dilahirkan dalam keadaan fitrah, mau jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu tergantung orang tuanya. Itu sebetulnya kalau kita singkat maunya, anak lu itu lu dididik Islam dong. Sebetulnya itu maunya. Gitu loh ya. Cuman kan ini bahasanya bahasa sastra dan dia lebih bagus. Jadi Kanjeng Nabi juga itu bermain sastra. Artinya memilih diksi-diksi itu dalam sebuah narasi itu supaya indah gitu loh. Oke, aku minum kopi dulu. Nggak tahu ini sudah berapa lama ini. Timerku rusak. Nggak rusak, dia belum dicas habis baterainya. Sebentar, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, oke, segini. Nah, terus kita kembali ke kosong tadi, ya, kita kembali ke kosong. Apakah fitri itu bisa diterjemahkan kosong? Bisa. Dalam konteks Quran surat 16 ayat 78 dan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah bisa diterjemahkan kosong. Cuman kalau dipahami Idul Fitri terus kembali ke kosong-kosong, ya enggak lah. Justru kita harus berisi nanti, bukan kosong. Ya, cuman guyonan itu memang berawal dari yang kosong itu ya, yang tentang bahwa kita ini harddisk yang masih, kalau kamu beli harddisk baru kosong ya, belum diinstal ya. Jadi kalau ada teman kita, ya kamu juga jangan langsung kamu salahkan, dia kan guyon. Misalkan pas kita berkunjung ke rumah tetangga kita, saudara kita, karib kita, keluarga kita, atau siapapun dari kita saling bersalam-salaman untuk mohon maaf. Terus kalau ada yang bilang, sudah ya kosong-kosong ya, itu ya kamu harus paham, oh itu guyonan gitu loh. Jangan kamu anggap itu serius terus kamu, oh salah nggak begitu ya, nggak juga lah ya. Karena apa? Memang juga bisa benang merahnya itu ada, bahwa fitri itu artinya kosong, itu terkait dengan kelahiran anak-anak Adam. Ya, oke. Ini nggak kita pakai ya, bukan salah. Nggak kita pakai. Kalau yang ini tadi kita salahkan. Ini juga sebetulnya salah, tapi salah dalam tanda kutip gitu loh. Ya, makanya aku juga harus jelas menggunakan bahasanya bagaimana ya. Kalau ada yang bilang kembali fitri itu kembali kosong, kembali tidak berdosa, kosong dari dosa, sudah saling memaafkan itu ya. Yang enggak juga lah ya, enggak begitu ya. Oke. Jadi ini salah dalam tanda kutip ya. Artinya ini kita tidak pakai. Ya, yang kosong ini tidak pakai. Oke. Sekarang kita menuju ke polisemi yang ketiga, ya. Ketiga ini, fitri itu aku akan menjelaskan kepada kalian, artinya itu sejati. Sejati atau sejatinya. Nih dia, ya. Karena nggak tahu aku ini sudah berapa lama, takutnya kebablasan, timerku juga nggak jalan. Aku nggak berani meneruskan, takutnya kepanjangan, nanti ada yang protes, apalagi ini lagi Idul Fitri ya, lagi banyak waktu datangnya tamu-tamu ya. Nah, sementara di sini aja dulu, besok kita bahas yang sejati. Cuman pesan aku ya, yang sejati itu kamu nanti pelajari dulu tentang Quran surat Al-Baqarah ya. Quran surat
Al-Baqarah surah 2 ayatnya yang 256. 256. Sebetulnya gimana sih cara memahami la ikraha fiddin, la ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Nanti oleh para penerjemah itu dalam tanda kurung Islam gitu ya. Artinya tidak ada paksaan dalam beragama Islam gitu. Padahal teksnya nggak ada Islamnya itu. Jadi artinya sebetulnya ini ya agama apapun itu tidak boleh dipaksakan, ya, nggak boleh memaksakan. Termasuk Islam tentunya iya. Jadi kita tidak boleh. Juga bukan tugas kita untuk memaksakan Islam kepada orang lain. Yang kita ditugaskan itu kan hanya menyampaikan. Makanya di Al-Quran itu paling banyak perintah kul, kul, kul. Katakan, katakan, katakan. Itu bisa berkembang menjadi sampaikan, sampaikan, sampaikan. Jadi kita disuruh menyampaikan atau dakwalah, dakwalah, dakwalah. Oke. Sementara di sini dulu kita berhenti pada sejati. Nah, itu sudah backlight-nya sudah semakin naik matahari semakin nggak jelas dia. Juga kalau misalkan waktunya belum 1 jam aku lanjutkan juga ada kendala alam, ya. Ya maklumlah studionya ini studio seperti ini, ya. Jadi tugas kamu pahami dulu diksi dan narasi pada Quran surat 2 256. Aku besok tinggal menjelaskan fitri dalam polisemi yang sejati ini apa dan bagaimana, ya. Jadi ini semua kita bikin seri 1 ya. Ini seri 1 ya. Besok tinggal seri 2-nya. Oke, sampai sorry sudah backlight ini, nggak bisa lagi mau geser kemana-mana juga sulit. Sampai di sini dulu kajian kita ya. Tentunya aku berpesan tidak bosan-bosan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Al-Quranmu, menjadi sebuah bangunan dalam bingkai Islam, dan itu simpan menjadi sebuah keindahan dalam hati sanubarimu, tetapi tetap memberikan apresiasi ya, karena la ikraha fiddin tadi itu ya. Apresiasi kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Ini besok sebetulnya bukan hanya ini, aku harus jelaskan juga tentang Al-Fatihah ayat yang ke-6 itu ya. Yang sudah kita dekonstruksi bukan jalan yang lurus, tapi jalan orang yang istiqomah gitu ya. Tapi paling enggak ini dulu lah ya. Ini dulu kamu pelajari supaya aku besok tinggal masuk aja gitu. Oke. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya, sehingga kita bisa mendapatkan ya mengisi hidup kita dengan kesempatan untuk belajar dan belajar lagi ya. Sehingga pengetahuan kita semakin bertambah, dan pengetahuan yang bermanfaat itu apabila pengetahuan itu semakin mendekatkan kita kepada Gusti Allah Agung. Dan jangan lupa sampaikan apa yang kamu tahu di sini kepada yang lain, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin. Salam Isra dari aku, Islam Rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di seri yang kedua. Matur nuwun.